Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdina dengan NIM D02233112 dari kelas Informatika A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen bisnis data. Di sini kita diperintahkan untuk membuat operasi CRUD dengan menggunakan MongoDB. Di mana MongoDB itu sendiri adalah satu database yang non SQL atau bersifat dokumen. Nah, terus nomor satunya itu kita diperintahkan untuk membuat satu database dengan nama sesuai dengan topik pilihan masing-masing. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk dulu di CMD. Kita ketik mongos. Oke. Oke, sudah connect. Untuk membuat database-nya itu kita menggunakan perintah use perpustakaan. Perpustakaan. Oke. Jika sudah ada yang muncul seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Oke, langsung saja ke nomor 2, itu buat dua koleksi yang masing-masing memiliki dokumen berbeda. Oke, langsung saja kita masuk di CMD, kita ketik perintah db create collection. Itu kita mau membuat collectionnya itu ada peminjam dan di sini juga saya buku. Oke, jika sudah ada yang muncul seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membuat collectionnya. Nah, untuk melihat collectionnya itu kita bisa menggunakan perintah show collections. Nah, oke. Di sini sudah muncul. Nah, kita lihat dulu di MongoDB Kompas. Apakah sudah ada? Nah, di sini. Oke, ini sudah ada collection kita, buku dan peminjam. Oke, langsung saja. Tugas berikutnya itu tampilkan dan jelaskan setiap perintah CRUD yang digunakan. Nah, yang pertama itu create, tambahkan dokumen ke masing-masing koleksi. Oke, kita menambahkan di sini menggunakan perintah db nama collectionnya, terus nama collectionnya, terus insert mini. Nah, kenapa saya menggunakan mini di sini? Karena saya akan menginput dokumennya lebih dari satu. Nah, jika saya ingin mendapatkan satu dokumen saja, itu saya menggunakan one. Oke, array. Di sini saya gunakan array karena kita menambahkan lebih dari satu. Nah, enter kolom kurawal di mana di dalam sini itu ada nama buku. Buku. Ini ada judul ralat tadi. Judul judulnya itu misal AGZ, judulnya, terus penerbitnya misal Navy, terus halamannya itu misal 334. Nah, di sini saya menggunakan integer pada field halaman, terus di bagian penerbit dan judul itu saya menggunakan string. Nah, terus kita koma, kita enter lagi untuk membuat yang kedua itu misal 442. Misal di sini Harry, terus di sini itu misal Hacker. Nah, oke, kita tutup dulu array-nya, terus ini. Nah, oke. Jika sudah ada muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat dokumennya. Terus selanjutnya saya akan isi juga di bagian peminjam. Kita gunakan perintah db peminjam titik insert mini ini array, jangan lupa ini. Terus peminjamnya itu ada namanya misal Catalina namanya, terus alamatnya misal di Jakarta, terus
nomor buku yang dipinjam, nomor buku misal A01. Oke, koma, terus arah atas kita ketik lagi untuk dokumen yang kedua, misal Jakarta. Di sini misal Cassandra. Nah, oke. Kita tutup diary-nya, terus tutup ininya. Oke, di sini kita sudah berhasil juga menambahkan dokumen pada koleksi peminjam. Kita untuk melihatnya itu kita gunakan perintah db, misal buku titik find. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita akan melihat di peminjam apakah sudah ada atau belum. Oke, ini sudah termasuk poin ini ya, sudah termasuk create, tapi kan isi dokumen. Terus dan jika kita ingin menampilkan satu saja dokumen yang ada di peminjam, misal kita gunakan perintah db peminjam titik find dalam kurung awal, itu misal kita menampilkan ini di Catalina saja, berarti kita ketik nama, kita ketik Catalina, tutup kurung awal. Nah, oke. Ini sudah muncul hanya satu dokumen saja. Nah, oke, baik, langsung saja kita akan mengecek lagi di MongoDB Kompas apakah sudah ada dokumennya atau belum. Nah, oke, ini sudah ada, di peminjam juga sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina dengan NIM D02233112 dari kelas Informatika A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah manajemen bisnis data. Di sini kita diperintahkan untuk membuat operasi CRUD dengan menggunakan MongoDB. Di mana MongoDB itu sendiri adalah satu database yang non SQL atau bersifat dokumen. Nah, terus nomor satunya itu kita diperintahkan untuk membuat satu database dengan nama sesuai dengan topik pilihan masing-masing. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk dulu di CMD, kita ketik mongos. Oke, sudah connect. Untuk membuat database-nya itu kita menggunakan perintah use perpustakaan. Oke, jika sudah ada yang muncul seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membuat database-nya. Oke, langsung saja ke nomor 2, itu buat dua koleksi yang masing-masing memiliki dokumen berbeda. Oke, langsung saja kita masuk di CMD, kita ketik perintah db create collection. Itu kita mau membuat collectionnya itu ada peminjam, dan di sini juga saya buku. Oke, jika sudah ada yang muncul seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membuat collectionnya. Nah, untuk melihat collectionnya itu kita bisa menggunakan perintah show collections. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah update. Nah, oke, kita lanjut di sini perintahnya itu db misal peminjam titik update mini. Kita di sini menggunakan update mini karena kita gunakan banyak. Terus kita ketik dulu ini, terus ini, terus kita gunakan $rename karena kita mau kita akan merubahkan perubahan minimal 2 file pada dokumen. Baik, rename kurung, misal kita ubah nomor buku jadi 0BK. Nah, terus alamatnya jadi jalan. Terus misalnya alamat jadi jalan. Terus alamat jadi jalan, terus apa namanya itu tadi, nomor buku menjadi
menjadi no BK. Oke, kita tutup dulu untuk ini. Nah, terus enter update. Bismillah. Nah, oke. Di sini sudah berhasil. Kita coba dulu juga di bagian buku. Kita cek dulu db titik peminjam titik find. Oke, di sini sudah berubah alamat jadi jalan, no buku jadi no BK. Nah, selanjutnya itu perintah delete lagi. Nah, di mana perintah delete ini kita gunakan perintah db peminjam, kita gunakan bulk write, enter, terus ini, terus enter lagi, update one, enter, terus ini mungkin kesalahan sistemnya karena dia tidak muncul, tapi dia sudah terketik tadi. Nah, terus selanjutnya itu saya akan memfilter sesuai dengan nama. Misal namanya itu Catalina itu tulis kurung, terus update, kita gunakan unset, update lagi, terus gunakan $unset, terus dalam kurung. Nah, di sini kan perintahnya itu akan mendelete, jadi kita gunakan unset. Kita akan mendelete itu jalan. Kita akan mendelete jalan. Kan di sini perintahnya tadi kita disuruh menghapus filenya, jadi kita tidak usah mengisinya, kosongkan saja bagian filenya saja isi jalan dan nomor BK. Nah, oke. Terus balas kurung, enter, balas kurung scroll lagi, enter lagi, balas kurung scroll lagi, koma, terus enter lagi, terus dalam kurung, enter, update one itu, terus filter lagi sesuai namanya di atas itu ada Cassandra. Oke. Koma lagi, terus update, gunakan $unset lagi, unset untuk menghapus, terus jalannya di sini. Misal saya di sini menghapus namanya saja dan jalan. Terus tutup arraynya, terus ini. Oke, baik. Ini sudah berhasil. Ini tadi matched count dan modified count itu dia memeriksa dokumennya, ada berapa dokumen yang harus dihapus. Nah, baik, untuk melihat tampilannya itu kita gunakan perintah db peminjam find. Nah, oke. Di sini kita sudah berhasil melakukan delete, perintah delete itu. Ini dokumen pertama itu sisa nama saja, dan sisa yang kedua itu sisa no BK saja. Nah, selanjutnya itu kita masuk di nomor 4. Selanjutnya itu kita masuk di nomor 4, itu tambahkan 2 file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah dan tampilkan hasilnya. Oke. Di sini kita menggunakan perintah db buku
kita cek saja dulu ya. Kita cek dulu bukunya supaya memudahkan untuk menggunakan perintah nomor 4 tadi. Oke, perintahnya tuh db buku dot kita di sini gunakan buku red lagi. Oke, sini terus enter. Oke, update one. Nah, oke, di sini saya akan memfilternya lagi sesuai dengan judul. Filter dengan judul AGZ. Selanjutnya itu kita masuk di nomor 4, itu tambahkan 2 file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah dan tampilkan hasilnya. Oke, di sini kita menggunakan perintah db update. Misal kan di sini perintahnya itu tambahkan 2 file. Nah, kita akan menambahkan 2 file menggunakan $set. Misal saya di sini menambahkan menambahkan file nomor buku lagi, menambahkan file nomor buku, misal B11 terus nama perpus super purpose unsur bar, terus enter lagi, terus ini enter lagi, terus ini, terus update one lagi, terus ini, terus filter lagi, filter lagi dengan judul. Nah, judulnya di atas adalah hcar, koma, terus update menggunakan $set ini. Saya akan menambahkan nomor buku juga. Misal nomor bukunya itu B12, nama perpus Tomakaka, terus akreditasnya misal A. Oke, tutup, enter. Oke. Ini sudah berhasil untuk menggunakan perintah menambahkan 2 file atau lebih pada dokumen yang berbeda. Nah, kita cek dulu db buku find. Nah, oke. Baik, di sini sudah muncul nama perpus, terus nomor buku pada dokumen pertama. Dokumen kedua itu nama perpus, akreditas, dan nomor buku. Update. Misal kan di sini perintahnya itu tambahkan 2 file. Nah, kita akan menambahkan 2 file menggunakan $set. Misal saya di sini menambahkan menambahkan file nomor buku lagi, menambahkan file nomor buku, misal B11 terus nama perpus. Selanjutnya itu ubah isi 2 file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah.
Oke, kita gunakan perintah db buku titik, kita gunakan bulk write lagi, write ini, terus ini dalam kurung lagi update one kurung, terus filter lagi, filter sesuai dengan judul agz ini koma, terus enter lagi, terus update. Di sini saya akan mengubah judul agz menjadi Asmara Gen Z. Berarti judul sama dengan salah, kita gunakan dulu $setnya, teman-teman. Nah, oke. Judul Asmara Gen Z, dan saya mau mengubah penerbitnya jadi Akilah. Oh, penerbitnya jadi penerbit jadi Mohan. Nah, oke. Enter lagi, terus ini terusnya lagi koma, enter lagi, terus update one lagi, terus ini enter lagi, terus filter lagi, filter sesuai dengan judulnya itu hcar tutup koma ini, terus update menggunakan $set judul juga terus kan tadinya dia hcar menjadi misterius, judul misterius koma misal saya ubah akreditasnya akreditas misal D, terus saya ubah juga nama purpose-nya misal itu purpose marinding, purpose go green, misal purpose go green, terus tutup, enter lagi, terus tutup array-nya, tutup kurungnya. Nah, oke. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah berhasil untuk menggunakan perintah ubah isi dua filenya. Untuk melihatnya itu kita menggunakan db buku.find. Nah, oke. Di sini sudah terubah judulnya Asmara GZ menjadi Asmara Gen Z, penerbit yang tadinya penerbitnya itu Nevi menjadi Mohan, terus ini juga jadi misterius dan nama purpose-nya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita masuk pada nomor 6, hapus isi 2 file atau lebih pada dokumen yang berbeda dalam satu kali perintah dan tampilkan hasilnya. Nah, oke. Kita di sini menggunakan perintah db buku lagi .find buku, kita gunakan bulk write lagi, bulk write ini, terus siku ini, terus update one, enter, terus filter lagi sesuai judul saja, bukan judul terlalu lama, berdasarkan halaman saja, halaman 334, enter, update. Nah, di sini kita akan menggunakan update menggunakan set lagi, tunggu dulu, ini update, oke. Menggunakan $set, terus ini
Nah, di sini saya akan mengosongkan apa ya, nomor bukunya pada dokumen pertama. Nomor dokumen itu 0, terus nama perpusnya juga dikosongkan. Terus ini tutup saja, terus enter, terus ini, terus enter lagi, koma, terus enter lagi, ini, terus update one, enter, filter lagi, kita filter berdasarkan halamannya lagi. Nah, halamannya itu ada 442, koma, sama dengan update menggunakan $set lagi. Nah, di sini saya akan di sini saya akan mengosongkan judulnya, judul 0, halamannya juga 0, akreditasnya juga 0, terus nomor bukunya juga 0. Nah, oke. Tutup arraynya, tutup kurungnya. Nah, oke. Baik, sudah berhasil untuk menggunakan perintah hapus isi 2 filenya tadi. Nah, kita tampilkan menggunakan perintah db buku find. Nah, oke. Ini kita sudah berhasil mengosongkan isi filenya. Nah, ini juga ada 4 file yang saya isi, yang isinya saya kosongkan. Jadi sudah saya baik, ke-6 tugas tadi yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya kita cek dulu di bagian Mongo di Kompasnya, apakah sudah sesuai dengan di CMD atau belum. Nah, ini sudah sesuai karena ini sudah saya kosongkan tadi. Nah, ini ada 4 isi file yang saya kosongkan, berarti sudah sesuai ya. Nah, oke. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.